Halo Mams, apa kabar? Semoga Mams sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama saya, Bidan Kotrunada di Halo Mommy Chat. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi ya Mams, tapi tentunya saya tidak akan sendirian, karena saya sudah ditemani oleh rekan bidan saya yang ada di samping ini. Yuk kita langsung kenalan. Halo Mams, perkenalkan di sini saya Bidan Winnie. Di sini saya akan menemani Mams semua di Halo Mami Chat. Oke Win, jadi beberapa saat yang lalu di Instagram Halo Momi sudah ada question box dan beberapa moms juga sudah mengirimkan pertanyaan ke kita nih. Jadi mungkin kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan itu sekarang dan langsung aja kita bacakan pertanyaan yang pertama ya Win ya. Di sini pertanyaannya adalah, Bun mau bertanya, kalau lagi hamil baiknya olahraga apa ya? Terima kasih Bun, sehat selalu juga ya buat moms. Nah, mungkin Winnie bisa menjawab pertanyaan yang pertama itu. Iya, pada dasarnya ibu hamil ini memang disarankan untuk melakukan olahraga. Nah, untuk jenis olahraganya itu disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan dari si ibu hamil tersebut. Nah, kapan si ibu hamil ini bisa mulai melakukan olahraga, yaitu saat usia kehamilannya menginjak 5 bulan atau sekitar 20 minggu. Lalu untuk jenis olahraga yang dianjurkan, yaitu adalah olahraga ringan, seperti senam hamil, yoga, berenang, ataupun jalan pagi. Seperti itu. Iya, dan yang perlu diperhatikan saat berolahraga ini kan juga ibu hamilnya harus dalam keadaan yang sehat ya. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada masalah kayak gitu. Misal kalau keluhan mual, pusing, atau bahkan sampai perdarahan itu pun harus dihentikan. Dan yang perlu digarisbawahi kalau misalnya ibu hamilnya sudah merasa lelah, mungkin bisa segera berhenti, jangan terlalu diforsir. Karena ini juga tidak baik untuk kandungannya. Bener nggak, Win? Ya, benar banget. Jadi, untuk olahraganya itu harus dilakukan secara rutin, yaitu 3 kali dalam seminggu untuk durasinya sendiri sekitar 15 menit atau sesuai dengan kemampuan ibu. Jadi, kalau misalnya udah dirasa udah capek, sebaiknya berhenti. Nah, kalau misalnya ada ibu hamil yang ingin beraktivitas di rumah, misalnya kayak ikut tutorial-tutorial senam hamil atau yoga hamil, itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih, Win? Boleh saja sih, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip yang itu tadi. Jadi, harus disesuaikan dengan kondisi dari ibu. Dan juga alangkah lebih baiknya jika ibu berkonsultasi terlebih dahulu ke bidan atau ke dokter supaya tahu apakah kehamilannya ini boleh untuk melakukan olahraga sendiri di rumah atau sesuai dengan anjuran dari dokter atau bidan. Jadi, ibu hamilnya ini perlu tadi konsultasi itu ya, untuk tahu jadi sebenarnya Iya, boleh atau enggak. Terus apakah kalau misalnya nggak boleh, apakah harus diawasi dengan dokter atau gimana gitu ya. Nah, nah ini itu mungkin dia. kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Win ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini adalah lumayan banyak yang nanya sih ini. Jadi bagaimana tips persiapan persalinan di tengah pandemi seperti ini? Gimana, Win? Oke, jadi karena sekarang kita lagi masa pandemi, jadi untuk persiapan persalinannya pun harus ekstra. Nah, ibu yang akan bersalin ini harus tetap menggunakan masker saat akan bersalin. Kemudian untuk pendamping persalinannya pun juga harus dalam kondisi sehat. Tidak dalam status orang dalam pemantauan, tidak dalam status pasien dalam pemantauan, dan juga tidak positif COVID-19. Nah, jangan lupa juga untuk pendamping persalinannya pun harus tetap menggunakan alat pelindung diri seperti masker, tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan, seperti itu. Jadi tetap memperhatikan prinsip-prinsip penularan penyakitnya dari COVID-19 ini juga ya. Nah, untuk barang bawaannya, kemarin kan sebenarnya di Instagram Halo Mumi sudah di-upload juga barang bawaan apa aja yang harus dibawa saat bersalin, seperti yang di sini, Instagram yang ini, pada postingan yang ini ya, Moms ya. Nah, itu tinggal ditambahkan, yaitu masker untuk ibu dan juga pendampingnya. Kalau mau bawa face shield buat bayi, kan beberapa ibu ada yang sekarang kayak jadi tren gitu ya, pakai face shield, itu sebenarnya boleh saja, tapi tidak wajib. Kecuali kalau ibunya dalam status ODP, PDP,
atau positif itu wajib untuk menggunakan face shield. Tapi kalau ibunya dalam kondisi sehat tidak wajib untuk menggunakan face shield. Dan karena saat ini adalah masa pandemi, masih dalam masa pandemi, jadi sebaiknya untuk pendamping persalinan, satu ibu bersalin hanya didampingi oleh satu pendamping saja. Tujuannya agar meminimalisir dari penularan penyakit corona ini. Iya, dan ngomong-ngomong soal barang bawaan bersalin, sebaiknya untuk ibu hamil ini harus mempersiapkan barang bawaan bersalin sejak usia kehamilan 7 bulan. Jadi barang bawaan tersebut bisa dipak dalam satu tas. Jadi nanti seumpama ibunya sudah mendekati tanggal perkiraan persalinan, tidak perlu khawatir lagi untuk mempersiapkan barang bawaan tersebut. Seumpama ibunya sudah merasa tanda-tanda persalinan seperti mules atau keluar cairan ketuban atau keluar lendir darah, bisa langsung membawa tas tersebut tanpa merasa ribet dan juga bingung. Nah, jangan lupa juga untuk ibu hamil ini merencanakan di mana dia akan bersalin. Jadi harus dipersiapkan sejak kehamilan itu. Oke, ngomongin soal tempat bersalin, jadi minimal sekarang untuk ibu hamil harus periksa 6 kali. Yang trimester pertama minimal 1 kali di dokter kandungan dan 1 kali di bidan. Untuk trimester kedua minimal 1 kali di bidan, dan trimester ketiga minimal 1 kali di dokter kandungan dan 2 kali di bidan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, ibu bisa menentukan tujuan tempat bersalinnya di mana. Di rumah sakit kah, di bidan, atau di klinik bersalin. Jadi setelah ibu menentukan tempat bersalinnya, lebih baik nanti disampaikan juga ke bidan atau dokter yang bersangkutan, agar bisa dipersiapkan untuk persalinannya kelak. Ya, benar banget. Jadi untuk semuanya ini harus dipersiapkan secara matang. Jadi mam semua nggak perlu khawatir dan cemas saat menjelang persalinan. Nah, Viri, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi lebih baik kita bagi menjadi 2 part aja ya. Jadi biar videonya nggak terlalu panjang. Untuk pertanyaannya di part 1 itu sampai di sini aja. Nanti pertanyaan selanjutnya kita sambung di part 2. Nah, untuk moms, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya agar moms tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga komen di semua sosial media kami, di YouTube, di Instagram, Twitter, dan juga di Facebook untuk tidak ketinggalan info-info menarik lainnya tentang kesehatan ibu dan anak. Jadi bisa ditanyakan juga, kalau misalnya ada yang masih menjadi unek-unek moms, bisa langsung ditulis di komen di bawah, nanti akan kita balas langsung ke moms. Nah, untuk video ini sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.